siapa aja yang berada di rumah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, sebelum aku memulai videonya nih, pertama-tama aku mau ngucapin makasih banget kepada kalian, kepada teman-teman, kepada subscriber aku yang udah nge-subscribe, yang udah nge-support aku. Soalnya 5 atau 1 mingguan yang lalu aku udah mencapai 100.000 subscriber. Amin. Enggak, aku udah mencapai 100 subscriber. Nah ya, kalau yang belum nge-subscribe, subscribe dulu yuk. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan menceritakan kepada kalian satu buah kisah yang pokoknya horor banget nih teman-teman. Nah apa ya ceritanya? Nah kalau mau tahu langsung aja let's check it out. Nah teman-teman, apa yang ada di benak kalian pertama kali ketika mendengar kata kota Yogyakarta? Apakah makanan-makanan yang khas? Apakah keindahan alamnya? Apakah keindahan budayanya atau apa? Namun di balik itu semua ternyata kota Yogyakarta ini menyimpan cerita-cerita mistis yang membuat bulu kuduk kita merinding teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa kota Yogyakarta ini kental dengan nuansa kejawen yang tidak dapat dipisahkan dengan hal-hal yang mistis. Cagar kebudayaan di kota Yogyakarta ini masih menyimpan cerita-cerita yang mistis. Banyak juga rumah-rumah angker yang terkenal dengan keangkerannya. Salah satu rumah angkernya yaitu rumah Pocong Sumi. Gimana ya ceritanya? Langsung aja, ini adalah ceritanya. Rumah yang terkenal dengan keangkerannya ini nih berusia lebih dari 100 tahun. Rumah ini berada di Kota Gede, Yogyakarta. Rumah ini disebut dengan Rumah Pocong Sumi yang sering disebut sebagai tempat uji nyali. Dan tak jarang rumah ini tuh masuk ke dalam siaran televisi karena keangkerannya. Rumah ini mempunyai nuansa yang lembab dan pengap. Siapa aja yang berada di rumah tersebut. Bangunan ini mempunyai nuansa yang lembab dan pengap. Siapa aja yang berada di rumah tersebut tidak akan betah. Mereka akan merasa bahwa ada sesosok yang terus mengawasinya. Menurut banyak saksi, mereka melihat bahwa Pocong Sumi ini berdiri di teras rumah tersebut. Menurut warga sekitar dan para saksi, penampakan Pocong Sumi ini biasanya pada jam 10 malam, lebih dari jam 10 malam, di mana jalan-jalan pada sepi dan gelap. Nah, disitulah Pocong Sumi menampakkan dirinya. Masih ada penjaga di rumah tersebut. Menurutnya rumah ini tuh didirikan pada tahun 1860 dan dimiliki oleh Menteri Agama pada zaman Pak Soeharto dulu. Rumah ini kini tidak ditinggali selama 40 tahun. Rumah ini kondisinya tidak dihuni dan tidak juga dijual karena masih ada hak warisnya. Pemilik rumah ini telah meninggal, sedangkan ahli warisnya tidak menempati rumah tersebut. Salah satu netizen yang bernama Dimas, ia pernah mengunjungi rumah tersebut dan mata batinnya terbuka. Ia melihat banyak sosok yang tak kasat mata di rumah tersebut. Ia melihat ular dengan mustika di kepalanya. Ia melihat kerajaan kera putih. Ia melihat noni Belanda. Ia melihat kuntilanak. Ia melihat gendorowo. Itu baru di luarnya aja, apalagi di dalamnya teman-teman. Oh my god.
Di dalamnya itu lebih banyak daripada di luar katanya. Apalagi di dalam kamarnya. Ia tidak sanggup kalau ia tuh melihat sesosok pocong sumi ini berdiri di depan teras rumah tersebut. Kata penjaganya sih, rumah ini itu ramai seperti di Malioboro, ungkap Dimas. Menurut buku Jogja Hidden Story, kisah dari rumah pocong sumi ini cukup panjang, teman-teman. Diawali pada tahun 1935, Mbak Sumini dan suaminya itu tinggal di sana. Nah, rumah tersebut merupakan peninggalan dari orang tua Mbak Sumini yang merupakan pengusaha batik. Di suatu malam, suami Mbak Sumini pergi untuk dinas. Nah, suami Mbak Sumini ini menyampaikan pesan kepada Mbak Sumini agar tidak keluar rumah dan agar tidak membukakan pintu rumah kepada siapapun. Mengingat Mbak Sumini ini tinggal sendirian di rumah tersebut. Nah, setelah pergi ternyata rumah tersebut sudah diincar oleh 3 rampok. Lalu 3 rampok tersebut itu menggedor-gedor pintu Mbak Sumini dengan alih-alih bahwa suami Mbak Sumini ini terjadi kecelakaan dan akhirnya meninggal. Karena kaget, Mbak Sumini ini tidak menghiraukan pesan dari suaminya tersebut. Lalu ia membukakan pintu dan akhirnya 3 rampok ini mulai menjarah harta benda yang ada di rumah tersebut. Dan Mbak Sumini menjadi targetnya. Ia dibunuh dengan cara dicekik sampai meninggal. Setelah kosong, rumah tersebut banyak dihuni oleh sosok-sosok yang tak kasat mata. Dan ada yang menjelma sebagai pocong Mbak Sumini untuk menakuti orang-orang yang lewat. Nah teman-teman, itulah cerita seramnya rumah pocong sumi ini. Kalian boleh percaya atau tidak, namun rumah pocong sumi ini sering muncul di televisi karena keangkerannya. Rangkuman dari cerita yang aku udah sampaikan adalah rumah ini terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Rumah ini udah berusia lebih dari 100 tahun. Pemilik rumah ini adalah Mbak Sumini dan suaminya. Namun Mbak Sumini meninggal dengan tragis karena dibunuh oleh 3 kawanan perampok. Dan akhirnya rumah tersebut menjadi angker dan banyak didiami oleh makhluk gaib. Oke, thank you for watching and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.